Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan material energetika kali ini. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang baterai. Cuma bedanya kalau minggu lalu itu kita dasar-dasar baterai, ya, dan sedikit saya kenalkan jenis baterai yang berelektrolit padat. Sekilas kalau baterai berelektrolit padat itu bedanya dengan baterai berelektrolit cair itu berbeda dalam hal transfer ionnya, ya. Kalau baterai berelektrolit padat, ya, itu memang elektrolitnya padat dan memang ada beberapa jenis elektrolit yang mana pada fasa padatnya dia bisa berpindah ionnya, yang dikenal dengan ion defect, ya, seperti pada AgCl, ya. Baterai AgCl itu banyak digunakan pada beberapa jenis arloji, ya, jenis jam tangan. Ya, hari ini kita akan membahas optimasi pada baterai. Ini contohnya saya ada soal. Ya. Sebentar saya bukakan. Ya, ini ya. Nah, jadi ini soalnya. Ya, mari kita bahas bersama untuk soal yang ini. Ya, ini diperhatikan ya, karena nanti kuisnya saya buat take home dan membuat analisa baterai, analisa sederhana, ya, yang mirip dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yaitu nanti kuisnya take home. Ini ada logam natrium mempunyai massa atom relatif sama dengan 23 gram per mol, merupakan material yang dapat digunakan sebagai elektroda baterai. Dia mempunyai potensial standar sebesar min 2,71 volt versus SHE. SHE itu singkatan dari standar hidrogen elektrod atau elektroda referensinya. Logam natrium yang kemurniannya 99,8% digunakan sebagai anoda baterai, sedangkan katoda baterai menggunakan karbon aktif dan elektrolitnya menggunakan CuSO4. Ya, bisa dibayangkan. Nanti kita gambar bersama. Sistem menggunakan membran selektif ion yang mana hanya meneruskan ion Na+ dan Cu2+. Jadi ada anoda, ada katoda, kemudian di antara anoda dan katoda itu ada larutan elektrolit dan ada membran selektif ion. Pertanyaan yang A, mengapa natrium banyak dipilih sebagai bahan anoda baterai, bahkan diklaim berpotensi menggantikan baterai lithium ion? Nah, ini pertanyaan A. Yang B, tuliskan reaksi yang terjadi pada sistem, manakah yang termasuk reaksi utama dan manakah yang termasuk reaksi samping. Ya, kita kerjakan yang A dan yang B dulu. Ya, ini bisa di print screen ya. Baik, saya akan pindah device untuk mengerjakan studi kasus. Ini whiteboard saya sudah bisa dilihat ya.
yang pertama kita gambar terlebih dahulu ya, untuk bisa membayangkan sistem baterainya itu seperti apa. Ya, gambar sederhana aja, kira-kira. Nah, ini anoda. Kalau anoda baterai kan kutub negatif. Nah, anodanya dia menggunakan logam natrium. Kemudian katodanya dia menggunakan karbon. Saya kasih warna lain ya, biar nggak bingung. Nah, karbon biasanya hitam. Ini dia berfungsi sebagai katoda, yang mana katoda kutub positif. Kemudian larutan elektrolitnya itu berupa CuSO4. Nah, sini larutan elektrolit CuSO4 ya. Kemudian dia juga ada membran selektif ion. Nah, saya kasih garis putus-putus ya, ini gambar diagramnya. Membran selektif ion. Nah, yang A, mengapa natrium banyak dipilih sebagai bahan anoda baterai, bahkan diklaim berpotensi menggantikan baterai lithium ion? Ya. Na banyak atau Na diklaim dapat menggantikan lithium ya sebagai material aktif baterai. Itu karena ya yang pertama ya syaratnya itu tentu saja atau potensial standar elektrod dari natrium itu mendekati potensial elektroda standar dari lithium. Nah, coba kita lihat ya di tabel potensial tereduksi. Nah, ya, ini saya punya datanya. Kalau lithium ini minus 3,05. Nah, jadi kalau potensial standar tereduksi dari lithium itu sama dengan minus 3,05 volt ya. Ini versus SHI semua ya. Kalau potensial elektroda standar dari natrium ya, natrium ya ini kan ada Li kan yang paling bawah ini ya, ada LiK, Ba, Ca dan sebagainya. Kemudian ada Na minus 2,71. Nah, minus 2,71 volt ya potensial tereduksi. Ya ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua ya tentu saja kalau nanti arahnya ke aplikasi pasti dipertimbangkan dari
ketersediaan sumber daya alamnya. Selain itu nanti kalau ketersediaan sumber daya alam itu erat kaitannya dengan harga ya. Nah, jadi Na itu melimpah di alam. Ya. Ya sebenarnya saya kalau yang lebih negatif potensial standar reduksinya itu ada kalium. Ya. Tapi kalium itu jumlahnya tidak sebanyak natrium. Kalau natrium, ya, salah satunya itu bisa didapatkan dari, ya dari mana? Nah, dari air laut, ya, dengan proses, ya, macam-macam ya, proses mendapatkannya ada menggunakan proses elektrolisis, ya. Kemudian ada yang menggunakan proses presipitasi, ya. Kemudian ya dan lain-lain, ya ada beberapa proses. Yang pasti natrium itu didapatkan paling banyak itu ada di dalam air laut. Ya. Kemudian nah, kalau dia melimpah di alam, yang pasti harganya lebih murah daripada litium. Nah, yang keempat ya, pengolahan natrium ya lebih mudah ya daripada litium. Nah, jadi kalau ya sekedar sharing ya. Ya, saya dulu itu waktu S2 itu pernah dikasih tahu sama dosen saya itu kalau menyimpan litium itu harus di dalam tempat yang mana dia terendam oleh oli, ya. Terendam oleh ya pastinya olinya oli pekat ya, agar dia tidak ada oksigen yang berkontak dengan litium itu, karena litium kita lihat potensial reduksinya itu minus 3,05. Apabila dia terkena oksigen sedikit saja pasti bisa menyebabkan litium ini terkorosi. Jadi dalam pengolahan maupun penyimpanan litium, dia ini tidak boleh ada oksigen sedikit pun. Nah, itu yang membuat pengolahan litium itu menjadi sangat mahal. Beda dengan natrium. Ya, meskipun dia potensial standar reduksinya minus 2,71 volt, ya, ini masih sangat tinggi dan sangat berpotensi korosi, tapi dalam hal toleransi berkontak dengan oksigen itu tidak se ekstrim logam litium. Nah, ini alasan-alasannya. Misalnya saya menemukan 4 alasan ini. Ya, kemudian ini yang pertanyaan yang A, ya. Kemudian pertanyaan yang B. Ya ini filenya terpisah ya, satunya di laptop, satunya di saya yang lain ya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Yang B, tuliskan reaksi yang terjadi pada sistem, manakah yang termasuk reaksi utama dan manakah yang termasuk reaksi samping. Ya ini saya kenalkan.
Ya, ini kalau kita belajar tentang baterai, mau nggak mau kita harus belajar tentang elektrokimia. Nah, oke. Ini yang pertama berasal dari larutan elektrolitnya. Larutan elektrolit, dia menggunakan CuSO4. CuSO4. Tentu saja dia mengalami reaksi ionisasi. Ionisasi karena dia di dalam atau pada fase larutan. CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ini fasanya saya tulis aqueous, atau dia berfasa larutan. Kemudian anodanya itu kan natrium, ya, logam aktif. Berarti natrium solid dia menjadi natrium, ion natrium, ya, muatannya 1+ ditambah elektron. Nah, ini nanti fasanya aqueous, ya. Ini. Kalau elektron ya nggak ada fasanya, ya. Elektron itu listrik, ya. Listrik kan nggak ada fasanya. Kemudian, nah, ini menarik. Ya, jadi gini, pada anoda itu kan punya dua kemungkinan reaksi. Ya. Yang pertama, itu reaksi logam natrium menjadi ion natrium, ya, seperti yang saya tulis. Yang kedua, dia punya kemungkinan reaksi ini, ya. Jadi SO4 2-nya, ya, saya bedakan saja warnanya agar nanti bisa terlihat mana reaksi utama dan mana reaksi samping, ya. SO4 2-, ya. Dia kan termasuk senyawa oksida, ya, ion negatif oksida, maka SO4 2- digantikan oleh air H2O. Nah, kalau di anoda reaksi oksidasi, ya, ini saya tulis anoda dalam kurung oksidasi, nah, menjadi O2 plus 4H+. Kita setarakan ini plus 4 elektron min. Nah, ini ya. Tuh kok, iya, sorry. Ya, seharusnya saya tulis warna merah, ya, kok. Ya, kepencet tadi. Ya, saya tulis lagi. Ya, H2O, liquid, ya, gas, 4H+, ini 2 tambah 4 elektron. Nah, yang biru ini reaksi utama, yang merah itu reaksi samping. Ya, ini reaksi utama. Reaksi utama. Oke. Nah, ini adalah reaksi samping. Ya, ini, ya. Nah, kemudian ini di anoda. Kalau di katoda, ya,
Katoda kan dia mengalami reaksi reduksi. Nah, ini kan ada Cu2+, ya, berarti Cu2+ menjadi Cu, ya, plus 2 elektronnya. Ya. Ini reaksi utama. Nah. Ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini semua reaksinya sudah lengkap. Ya, kalau mau di total ya nanti bisa ya. Jadi reaksi utama dengan reaksi utama, reaksi samping dengan reaksi samping ya. Dan digabung ya, kalau digabung nanti menotal potensial total dari baterainya nanti rancu ya. Yang dihitung adalah ya reaksi utama saja, karena proporsi reaksi samping itu tidak sebanyak reaksi utama. Ya, kita pindah ke pertanyaan yang C. Menurut saya kok hilang. Bentar. Ini Google-nya error ya. Umur saya kok tiba-tiba menghilang. Nah, ini pertanyaan yang C. Berapa voltase yang dihasilkan pada sistem baterai apabila konsentrasi elektrolit pada anoda 0,01 molar, pada katoda 2 molar. Ya, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini mengerjakannya menggunakan persamaan Nernst. Nah, C. Nah, jadi, ya pakai gambar yang di atas saja. Ini kan konsentrasi elektrolit pada anoda, ya meskipun sama-sama JuSO4, yaitu konsentrasi elektrolitnya di sekitar anoda 0,01 molar, sekitar katoda ya 2 molar. Sehingga terjadi perbedaan konsentrasi. Apabila terjadi perbedaan konsentrasi antara area katoda dan anoda, maka bisa ini erat kaitannya dengan persamaan Nernst ya. Jadi E sama dengan E0 min RT per N kalikan F kalikan ln Q. Ya. Di mana Q, ya, Q sendiri itu merupakan kesetimbangan ion. Ya. Maksudnya gini, ya misalkan ada A plus B jadi, atau gini ya, ini ya gini. Ya, nah, misalkan ada reaksinya kayak gini, maka Q-nya ya ini merupakan konsentrasi ion
produk, ya, konsentrasi ion produk dipangkatkan koefisiennya, pangkat koefisien, ya, per konsentrasi ion reaktan, ya, pangkat koefisiennya. Nah. Mungkin di kimia analisa sudah pernah dapat ya ini persamaan Nernst ini. Ya, ini berarti ya, konsentrasi C, ya, pangkat C, ya, konsentrasi C plus ya ini, sorry. Konsentrasi D plus pangkat D per konsentrasi A plus pangkat A kalikan konsentrasi B plus pangkat B. Nah, ini bedanya di sini ya. Kalau pada elektrokimia itu yang ditulis itu adalah khususnya dalam baterai itu adalah yang bermuatan. Jadi pada baterai yang ditulis itu yang bermuatan. Ya. Kita tulis dulu reaksi utamanya, ya. Reaksi utama, ya. Ini tadi, ya. Jadi pada anoda, ya, dia Na solid menjadi Na plus ditambah elektron min, ya. Pada katoda dia Cu2 plus menjadi Cu, ya. Tambah 2 elektron min. Solid, ini aqueous, ya. Kayak gini. Kemudian setarakan jumlah elektronnya. Berarti ini kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Sehingga ini anodanya jadi 2Na solid menjadi 2Na plus ditambah 2 elektron min, ya. Sedangkan pada katoda Cu2 plus aqueous, ya, ditambah 2 elektron min menjadi Cu, ya, rasanya solid. Elektronnya coret. Oh ya, ini potensialnya belum saya tulis ya ini. Potensial standarnya ini minus 2,71 volt, ya. Nah, nggak cukup nih. Volt. Nah. Sorry, natrium anoda dibalik ya. Ya. Kalau ini kan potensial tereduksi, ya. Nah, ini potensial tereduksi. Kalau pada anoda kan reaksinya oksidasi. Jadi yang minus dibalik jadi plus, ya. Yang bawah ini tetap minus, ya. Ya. Punyanya Cu ini sebesar, kita lihat Cu plus kayaknya ya. Cu. Nah, ini. Nah. Cu plus 0,34 ya. 0,34 volt, ya. Perkalian, ya, perkalian koefisien itu tidak merubah
voltase. Ya. Nah, karena voltase itu kaitannya dengan ini ya jenis materialnya. Kalau materialnya sama, ya potensial reduksinya ya sama. Kalau pada jumlah itu terkait dengan arus ya, bukan voltase. Sehingga ini kalau di jumlah ya, ini dapat reaksi totalnya ya, reaksi total 2Na solid ditambah Cu2 plus aquos menjadi 2, ini 2Na aquos ya, 2Na plus aquos ya ditambah Cu solid ya. Nah, potensial totalnya ya, potensial sel. Nah, ini dia sebesar 3,05 volt ya, 3,05 volt. Nah, ini. Nah, ini potensial selnya. Belum kaitannya dengan konsentrasi elektrolit. Nah, E sama dengan E0 ya, min RT per NF ya, kalikan len I. R-nya menggunakan nilai 8,314, T-nya Kelvin, N-nya jumlah elektron, ya, jumlah elektron setimbang. Jumlah elektron setimbang itu yang mana? Ini ya. Ya, elektronnya yang setimbang kan 2. Kelipatannya. F-nya itu bilangan Faraday. Ini kan sudah saya jelaskan di atas tadi ya, setimbang ion. Sama dengan lah ini dimasukkan ya. Ini adalah E-cell ya, ini masukkan sini. Berarti 3,05 kalikan R 8,314 kalikan T ya. T-nya ya asumsi saja suhu ruangan ya. Berarti 298 ya. Nah, saya kasih keterangan asumsi suhu ruangan. Kemudian N-nya 2, bilangan Faraday 96500 ya. Kalikan lenki. Nah, ini lenki. Nah, saya tulis lenki gini dulu aja ya, lenki. Ya, lenkinya ini saya hitung dulu nanti. Ini atau saya tulis nggak cukup nanti ya. Apa langsung aja ya, lenki berarti len. Nah, ini produk pereaktan kan ya. Berarti konsentrasi Na plus ya, pangkat berapa? Pangkat 2 kalikan konsentrasi ini kan CO tidak bermuatan ya. Ya udah, gini aja. Ya. Yang ditulis adalah yang bermuatan. Per konsentrasi CO2 plus ya. Pangkat berapa? Nah, ini pangkat 1. Ya, gini. Ya, berarti nah, kita hitung bersama.
Saya tak buka kalkulator. Ya. 3,05 kalikan 8,314 kalikan 298 lagi 2 lagi 96.500. Saya bentar, ada tandanya yang keliru ini. Oh, ini, sorry. Ini ya, minus. Makanya kok hasilnya kok aneh ya. Bentar, saya hitung lagi. Nol koma 0,12837. Nah, konsentrasi di sekitar Na+. Ya, konsentrasi Na+. Nah, sini kan ya. Di sini kan berarti ada Na+. Terus di sini ada Cu 2+. Nah, kan ini ya. Nah, sehingga ini 0,01 dibagi 2. 0,01 bagi 2. 3,05 min 0,012837 kalikan minus 5,2983. Min sama min nanti jadi plus ya. 1,2837. 0,06 3,05 ditambah 0,068. 3,05 ditambah 0,068. 3,118 volt. Nah, ini ya voltasenya. Nah, di sini unik. Nah, saya katakan unik karena dengan perbedaan konsentrasi, ini voltasenya bisa sedikit meningkat. Ya. Nah, voltasenya dari 3,05 naik menjadi 3,118. Nah, ini dengan perbedaan konsentrasi itu. Nah, ini sebenarnya fenomenanya bagaimana? Ya, maksudnya gini. Ya, dengan adanya perbedaan konsentrasi, ya, maka nanti terjadi mempermudah difusi dari ionnya. Nah, berarti nanti kan otomatis ion itu ya
Ion itu atau gini ya, larutan secara umum dia itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Semuanya kayak gitu. Misalkan apa? Contohnya tinta, kita masukkan ke dalam air, maka tinta itu akan menyebar ke seluruh bagian air. Ya seperti kayak gini. Jadi kalau terjadi perbedaan konsentrasi kayak gini, maka selain gaya tarik, jadi ion ya, misalkan Cu ya, ion Cu 2+, dia bergerak ya, bergerak dengan driving force ya, atau gaya yang dipaksakan ya, gaya yang bekerja. Itu driving force-nya ada dua ya kalau terjadi perbedaan konsentrasi. Yang pertama itu karena perbedaan muatan. Yang kedua itu karena perbedaan konsentrasi. Atau ini disebut juga dengan bergerak secara difusi. Ya, jadi ada dua driving force ya yang bekerja. Ya, ini yang menyebabkan mengapa dia voltasenya bisa sedikit naik. Tapi naiknya ya nggak banyak ya. Naiknya cuma sekitar 0,06-an ya, sekitar segitu. 0,068. Ya, kemudian kita lanjut ke soal yang D. Yang D, berapa spesifik energi discharge dalam joule per gram yang dihasilkan apabila baterai beroperasi hingga energinya habis selama 3 jam. Spesifik energi discharge. Ya, W ya, anggap saja W. W sama dengan I ya. Kemudian ini sebentar harus ya benar ya. W sama dengan I kali P ya, kalikan T. I di sini adalah arus ya. Kemudian ya, P ya. P di sini adalah voltase. Kemudian T ya di sini adalah waktu. Voltasenya dapat, waktunya 3 jam. Sekarang menghitung I-nya ya, arus. Kita menghitung I ya. Itu kaitannya ini W-nya ini W energi ya ini. Ya. Nah, kita menghitung arus ya. Kaitannya dengan
Hukum Faraday. Hukum Faraday. Di mana W besar, ya. Kalau ini kan W kecil energi, ya. W besar sama dengan I, ya. IET per 96500. Ya, ini kan ya. W, ya. W-nya di sini adalah W berat, ya, berat logam aktif atau berat material aktif. Dalam hal ini adalah ya Na-nya, karena Na-nya yang utamanya itu kan Na-nya. Nah, ini diketahui natrium, ya, dia mempunyai kemurnian, ya, dia sebesar 99,8%. Ya. Ini kemurnian natrium. Nah, gunakan aja basisnya. Basisnya sama dengan misalkan, ya, basisnya 100 gram, kok kebanyakan ya. Ya 10 gram, ya misalkan. Basisnya 10 gram, ya berarti berat atau massa, ya, massa natrium, ya, ini persen massa ya ini. Natrium, ya, sama dengan 99,8 kalikan 10 sama dengan 9,98%. Sorry. Ya, gram. Ya. Nah, dari rumus ini kan bisa dimasukkan. Berarti dikondisikan I sama dengan W kalikan 96.500, ya, per ET. I sama dengan W per 96.500. Salah terus ya. 96.500 per E itu adalah AR dari Na per perubahan bilangan oksidasi. Delta BO. Saya singkat. Bilangan oksidasi BO. Kalikan T. Time. Itu kan di soal diketahui 3 jam baterainya habis, ya. Berarti dimasukkan dulu W-nya 9,98 kalikan 96.500 per ARNA 23. Perubahan bilangan oksidasinya 1, ya. Na ke Na plus kan berubahnya cuma 1. Time 3 jam, ya, 3 kalikan 3.600, ya. Karena arus itu satuannya per second. Sehingga ini kalau dihitung ya, dapat 9,98 kalikan 96.500 bagi 23 bagi 3 bagi 36. 3,87709 ampere. Saya hitung lagi, ya. 9,98 kalikan 96.500 bagi 23 ya, benar ya, angkanya segini. Ini dapat arusnya. Nah, ini nanti arusnya kita masukkan ke persamaan untuk menghitung energi.
W sama dengan I kalikan P kalikan T. W-nya W energi, bukan W berat. Ya. I-nya 3,87709, voltasenya 3,118 ya. 3,118 kalikan T ya. 3 kalikan 3.600 ya. Ini kalikan 3,118 kalikan 3 kalikan 3.600. 130.558,79 Joule. Kalau jadikan kilojoule ya 130,558,7939 kilojoule. Ya, ini ya dijawab ya. Kemudian pertanyaan yang E. Apabila baterai dianggap sebagai reaktor tertutup, kemudian elektrolit CuSO4 diganti dengan Na2SO4. Buktikan bahwa spesifikasi baterai tersebut harus menggunakan membran selektif ion selama beroperasi. Ya, kita ini membuktikan ya. Kalau yang E ini sama ya, menggunakan persamaan Nernst ya. Cuma reaksinya berbeda ya. Kalau menggunakan Na2SO4. Ya kita tulis saja reaksinya. Na2SO4 aqueous ya, menjadi 2Na plus ditambah SO4 2-. Ya. Anoda ya. Anodanya kan sama, beda elektrolitnya aja. Berarti anodanya Na solid menjadi Na2 plus ditambah Na plus. Na2 plus itu enggak ada ya. Na plus ditambah elektron min. Nah, ini ya. Kemudian anoda, katodanya, nah ini reaksi di katodanya beda. Na plus itu kan dia termasuk golongan 1A. 1A, 2A, kemudian ditambah boron, yaitu reaksinya digantikan oleh air. Nah, jadi di katodanya reaksinya beda. Dia terjadi reaksi reduksi air. H2O jadi H2 ditambah ya, ditambah OH-. Setarakan ini ya. Ini ditambah elektron ini. Nah, ini kali 2 kalikan 1. Ya, ini sorry di tempat saya hujan ya. Jadi mungkin
ada sedikit gangguan dari suara-suara hujan ya. Tapi insya Allah masih terdengar jelas Pak. Kalau gini reaksinya ya, anoda 2Na solid 2Na plus ditambah 2 elektron min ya. Terus kemudian pada katoda ya, dia 2H2O ditambah 2 elektron min H2 plus 2 OH min. Ya. Kemudian potensial standar reduksinya masing-masing ditulis 2,71 lah. Ini reduksi air ini saya nggak hafal ini. Ini saya perlu lihat tabel. Reduksi air. Mana ini reduksi air? Ya. Saya ingat saya ada minusnya kok, cuma minus berapa? Nah ini reaksi reduksi air ya, yang saya kedip-kedip ini ya. Minus 0,83. Minus 0,83. Nah ini reaksinya total ya, 2Na solid ditambah 2H2O ya. Ini pasalnya lupa saya tulis ya. Ini bisa tulis semuanya aja pasalnya. Nah, ini 2Na plus aqueous ya, ditambah H2 gas. Nah, nggak cukup ini. Sini aja ya bawahnya 2 OH min aqueous. Nah, ini kemudian potensial selnya ya sebesar 2,71 dikurangi 0,83. 1,88 volt. Nah, ini potensial selnya. Nah, tapi yang ditanyakan kan apabila menggunakan larutan Na2SO4 apakah masih perlu menggunakan membran selektif ion ya? Yang ditanyakan kan gitu. Oh ya, sekilas ya, mungkin minggu lalu itu sudah saya singgung tentang membran selektif ion. Jadi fungsi ya, fungsi membran selektif ion ini untuk ya, untuk mengendalikan reaksi. Nah, untuk mengendalikan reaksi. Nah, maksudnya mengendalikan reaksi itu mengendalikan reaksi yang seperti apa? Ya, ya kita tulis ini reaksi utamanya. Ya, ini reaksi utama. Kalau reaksi samping, ya, reaksi samping, ya, ini terjadi pada anoda ya. Reaksi sampingnya terjadi pada anoda, ya, di mana terjadi oksidasi air. H2O menjadi O2, ya, ditambah H plus, ya, ditambah 4 elektron. Nah, ini.
Ini reaksi sampingnya. Nah ini terjadi hal yang apa ya, mengkhawatirkan ya. Soalnya apa? Ini ya. Pada anoda di sini terbentuk O2 ya. Sedangkan pada katoda di sini terbentuk H2. Nah, apabila H2 bertemu dengan O2 ya, H2-nya itu kadarnya lebih dari 5% dari keseluruhan. Kemudian di sini ada panas. Kalau baterai beroperasi terus kan dia pasti panas. Maka dia bisa membentuk reaksi ini ya, reaksi eksotermis. Atau ini biasa disebut juga dengan reaksi yang terjadi pada fuel cell ya. Baterainya nanti jadi panas sekali dan bisa meledak. Nah, delta H yang pasti dia nilainya negatif ya. Reaksi eksotermis. Nah, ini membran selektif ion itu untuk mengendalikan reaksi agar yang lewat ya itu hanya ion Na plus dan Cu2 plus ya. Ini misalkan membran selektif ion. Ini ada ion Na plus. Ini bisa lewat. Bisa lewat. Kemudian kalau ada ion Cu ya, Cu2 plus, dia bisa lewat. Kalau dia ada H2, nah, dia tidak bisa lewat, ya, tidak bisa. Sorry, sebelah sini kan O2 ya. Kalau ada O2 tidak bisa lewat, kalau ada H2 dia juga tidak bisa lewat. Ya, ini membran selektif ion fungsinya. Kalau membran selektif ionnya diambil, maka bisa terjadi ledakan ya, sesuai dengan reaksi yang di atas. H2 plus O2 dia bertemu dengan panas ya, sehingga terjadi reaksi ya bisa disebut reaksi yang mirip terjadi pada fuel cell. Baterainya bisa meledak. Nah, ini. Kemudian kalau ya ini cerita ya. Kebanyakan itu masalah utama baterai itu dalam aplikasinya adalah masalah pada membran selektif ionnya. Ya. Jadi membran selektif ion itu punya toleransi terhadap suhu. Ya kalau saya pernah buka HP saya yang rusak ya, saya buka itu toleransi suhunya 95 derajat Celcius. Ya. Kalau misalkan diaplikasikan pada mobil listrik kan dayanya besar. Dan besar kemungkinan kalau dayanya besar pasti baterainya juga lebih cepat panas dan panasnya lebih tinggi. Nah itu yang menjadi kendala mobil listrik sekarang. Jadi membran selektif ionnya itu pada suhu yang sangat tinggi dia leleh. Leleh. Kemudian kalau leleh dia kan membrannya jebol ya kalau leleh. Nah, sehingga terjadi reaksi samping yang tidak diinginkan. H2 bertemu dengan O2. Jadinya baterainya melembung karena bertekanan. Ini kan gas ya. Gas bertekanan ya. Kemudian tambah panas ya. Lama-lama dia akan kalau terjadi bocoran sedikit saja akan meledak. Ya, itu. Itu permasalahan baterai pada mobil listrik.
Nah, kemudian kalau ya ini ya, alasan pertamanya itu karena safety ya. Jadi karena alasan safety. Yang kedua, buktikan ya dengan persamaan NERS. Buktikan dengan persamaan NERS ya, apakah baterai ya, saya singkat EBAT ya, EBAT baru lebih besar ya, lebih besar atau lebih kecil ya, dari EBAT lama ya. Yang baru ini maksudnya yang menggunakan Na2SO4 ya, yang lama menggunakan CuSO4. Nah, itu ya. Ya, ini sekilas tentang membran semi permeable pada baterai. Ternyata fungsinya itu sangat vital sekali ya. Kok mati ya. Bentar. Ya. Ternyata fungsinya sangat vital sekali. Ya, kita kemudian lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 2 cara meningkatkan performa baterai selain dengan cara memperluas permukaan elektrodanya. F. Ya, mari kita kerjakan bersama. Ya. Jadi meningkatkan performa baterai ya, itu bisa dengan mengganti material yang ini ya, intinya mengganti material dengan material yang mempunyai E0 ya, atau potensial tereduksi lebih negatif. Yang kedua, itu bisa dengan memperluas permukaan. Material elektroda. Ya, dengan memperluas permukaan material elektroda. Nah, ini tapi kan yang kedua ini sudah nggak boleh ya, karena sudah disebutkan. Ya ini tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu saya jelaskan ya. Ya, maksudnya gini. Jadi material elektroda baterai itu kalau dia luas permukaannya semakin bagus, ya, semakin dibuat berpori, maka dia semakin tinggi dalam menghasilkan arus listrik. Jadi persamaannya gini, W sama dengan IET per 96500 kalikan 1 per A. Ya. Ini. Maka I sama dengan W per 96500 kalikan A per E kalikan T. Ya.
di mana I itu adalah arus, nah, sedangkan A ini adalah luas permukaan elektroda. Nah, gini. Jadi arus berbanding lurus dengan luas permukaan. Ini sebenarnya ada beberapa metode untuk memperluas permukaan. Salah satunya ya, metode memperluas luas permukaan elektroda itu ada yang namanya metode, ya saya kasih A gini ya biar nggak gembuk sama yang di atas ya. Yang A ini menggunakan metode anodisasi. Ya nanti silakan kalian cari sendiri ya anodisasi itu apa. Yang B itu bisa ditempelkan pada template atau kerangka material. Ya, template atau kerangka material. Nah, ini salah satunya ya, contohnya menggunakan nickel foam. Ya. Nah, jadi nickel foam dia itu nikel ya, nikel tapi dia foam. Foam itu kan itu ya apa ya? Foam itu ya foam ya. Jadi dia itu padat tapi dia dalamnya itu banyak lubang berongga. Ya, jadi nickel foam. Kalau gambar 3 dimensi ya. Nah, segini ya. Nickel foam. Bisa kalian cari di Google nanti ya. Nickel foam itu bentuknya seperti apa. Ya. Karena dia itu dalamnya lubang-lubang sehingga dia bisa ditempeli material logam aktif. Ya, contohnya litium atau natrium. Nah, nickel foam itu ya dilakukan elektrodeposisi ya, dilakukan elektrodeposisi ya sehingga ini ya biasanya itu nah, ini Li plus. Li plus itu bisa macam-macam ya, bisa litium perklorat, bisa apa ya. Anodanya menggunakan karbon ya. Kemudian ini adalah nikel foamnya ya. Nanti Li plus ya terlapiskan di permukaan nikel foam ya. Ini sekarang sangat ngetren ya. Ya. Ini yang menyebabkan juga mengapa kalau mendirikan pabrik baterai, ya, terutama berita yang lagi hot ini, mendirikan pabrik baterai itu nikelnya harus banyak. Salah satunya digunakan sebagai nickel foam ini. Jadi dia menggunakan metode ditempelkan pada template Li-nya. Sekarang kan isu mobil listrik itu kan ya. Jadi nikelnya ini digunakan untuk membuat nickel foam. Selain itu digunakan untuk membuat casing baterai ya. Dan bagian-bagian pendukung lainnya komponen baterai. Nah itu. Ini memperluas permukaan ya. Ini dua metode yang umum digunakan. Yang ketiga, ya, cara meningkatkan performa baterai, ya berarti ya, seperti yang saya jelaskan hubungannya dengan konsentrasi elektrolit, ya. Nah, berarti dengan cara memperkecil konsentrasi larut
Larutan elektrolit sekitar anoda. Ya. Memperkecil konsentrasi larutan elektrolit di sekitar anoda, ya, dan memperbesar konsentrasi larutan elektrolit, ya, di sekitar katoda. Ini kaitannya dengan voltase, ya. Nanti voltasenya meningkat, ya, dari sini nanti voltasenya meningkat. Ya, ini. Ya. Ya, habis, ya. Ya, jadi sampai sini saja. Nah, ini nanti videonya saya upload di YouTube. Ya, apabila ada pertanyaan nanti langsung saja, ya, tanya di grup. Ya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan langsung di grup saja. Apabila saya ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.